Selamat datang di channel Kantong Official, mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan informasi video cerita dari kami. Terima kasih. Langit Israel belum sempat tenang usai gelombang serangan pertama dari Iran pada April lalu. Sabtu dini hari, tanggal 14 Juni tahun 2025, pukul 1.37 waktu setempat, sirine peringatan kembali meraung di Tel Aviv, Haifa, hingga Yerusalem. Radar militer mendeteksi belasan rudal balistik dan drone kamikaze melesat cepat dari arah timur. Cahaya kilat dari rudal Iron Dome yang ditembakkan ke udara mewarnai malam menjadi seperti perang bintang. Beberapa rudal dicegat di langit, meledak membentuk bola api kuning kemerahan yang sesaat menerangi gedung-gedung. Namun tak semua berhasil dihentikan. Sebuah rudal jatuh di kawasan industri pinggiran Ashkelon, memicu ledakan dahsyat. Api menjalar ke gudang logistik, membakar isi di dalamnya. Di saat bersamaan, laporan masuk ke pusat komando, dua rudal berhasil menembus hingga dekat Yerusalem. Balasan dendam. Di Teheran, pusat komando pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) dipenuhi suasana tegang. Para komandan memandangi layar yang menampilkan peta digital dengan jejak lintasan rudal. Operasi Badai kedua berjalan sesuai rencana, kata Brigadir Jenderal Qasem Faridi, pimpinan operasi. Gelombang kedua ini adalah pembalasan atas serangan Israel sebelumnya yang menewaskan 3 penasihat militer senior Iran di Damaskus. Pemerintah Iran mengumumkan kepada rakyat bahwa serangan ini adalah jawaban tegas atas agresi musuh. Di sudut ruangan, Mayor Leila Ahmadi, analis intelijen muda, mengingatkan, mereka pasti akan membalas. Mossad tak akan diam, namun sorot mata para petinggi IRGC penuh keyakinan, mereka siap. Detik-detik menegangkan. Sementara itu di pusat kendali Iron Dome di Israel Selatan, operator bernama David Regev mencatat pergerakan cepat. Tangannya menari di atas konsol, memilih target yang paling mengancam. Kita harus cegat ini, sekarang. Teriaknya. Satu persatu rudal pencegat meluncur. Langit berubah jadi ajang duel maut, rudal vs rudal. Di luar pusat kendali, keluarga-keluarga Israel berlarian ke tempat perlindungan. Di sebuah rumah sakit di Tel Aviv, para dokter berjuang tetap tenang meski suara ledakan bergema di kejauhan. Dunia menyaksikan, televisi, media sosial, dan siaran daring dari seluruh dunia memusatkan perhatian ke Timur Tengah. Gambar video amatir menampilkan nyala api besar di pelabuhan Haifa, gambar lain memperlihatkan reruntuhan gudang di Ashkelon. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat, sementara Washington dan beberapa ibu kota Eropa menyerukan penahanan diri segera. Namun, di kedua belah pihak, publik justru membara. Balas, teriak sebagian warga Israel, hancurkan Tel Aviv. Seru masa pendukung Iran di Teheran. Di balik layar, di Teheran, di luar kantor pemerintahan, ada juga rakyat yang cemas. Seorang jurnalis muda bernama Reza menuliskan opininya di media daring, apakah rakyat biasa yang akan menanggung akibat perang ini? Ibunya menelepon, suaranya bergetar, Reza, pulanglah, jangan menulis hal-hal yang bisa membuatmu ditangkap. Di Yerusalem, Ruth Cohen, guru sekolah menengah, mengirim pesan singkat ke sahabatnya di Amman, Yordania, aku lelah hidup dalam ketakutan. Sampai kapan ini akan berhenti? Tanda bahaya yang lebih besar. Saat fajar menyingsing, komando militer Israel memutuskan membalas. Pesawat tempur F-35I lepas landas dari pangkalan udara Nevatim. Target, fasilitas peluncur dan gudang senjata Iran di Suriah. Serangan balik ini memicu rentetan ledakan di wilayah perbatasan Suriah-Irak. Iran pun langsung menaikkan status siaga penuh. Di Teluk Persia, kapal-kapal perang AS dan sekutu bergerak lebih dekat, siap mengamankan jalur pelayaran. Perang yang tak pernah padam. Para analis menyebutkan, ini bukan perang besar terbuka, melainkan perang bayangan yang sudah lama berlangsung. Gelombang kedua serangan ini hanyalah episode terbaru dari ketegangan panjang antara Iran dan Israel, dua musuh bebuyutan yang terlibat perang proksi di berbagai belahan Timur Tengah. Seorang analis di Doha berkata, pertanyaan besarnya bukan siapa yang menang malam ini, tetapi seberapa jauh keduanya mau melangkah. Korban senyap. Di balik peta strategis dan konferensi pers, ada korban senyap warga sipil. Di Ashkelon, keluarga Yosef harus tidur di mobil setelah rumah mereka rusak parah.
Di Damaskus, keluarga pengungsi yang menumpang di kamp kehilangan tempat tinggal akibat serangan udara balasan. Bagi mereka, tak ada kemenangan. Yang ada hanya duka, ketakutan, dan harapan rapuh akan damai. Jalan menuju babak baru. Ketika malam berikutnya tiba, dunia menahan napas. Apakah akan ada gelombang ketiga? Ataukah diplomasi, meski sulit, akan membuka jalan? Iran masih menyiapkan rudal, Israel masih menyiapkan Iron Dome, dan rakyat di kedua sisi masih terus berdoa. Di Timur Tengah, fajar selalu datang, tapi tak selalu membawa harapan. Bayangan di balik diplomasi. Di Jenewa, perwakilan Iran dan Israel duduk di ruang negosiasi tak resmi, dimediasi oleh utusan PBB dan Swiss. Suasana kaku. Duta Besar Iran, Hossein Rahimi, berbicara dingin, selama agresi Israel terus berlanjut, kami tidak akan menghentikan serangan. Sebaliknya, utusan Israel, Avnir Halevi, membalas keras, selama rudal Anda mengancam rakyat kami tak punya pilihan selain bertahan. Di luar gedung, para wartawan dunia berdesakan, menunggu secercah harapan. Tapi hingga malam berganti, tak ada pengumuman gencatan senjata. Kisah Ruth dan Reza. Ruth Cohen di Yerusalem dan Reza, jurnalis Iran di Teheran, kembali saling mengirim pesan. Mereka pernah bertemu di konferensi jurnalisme internasional setahun sebelumnya dan diam-diam menjalin persahabatan. Lebih besar dari Ruth, aku tak bisa tidur. Tadi malam kami lagi-lagi harus ke tempat perlindungan. Reza, di sini juga tegang sekali. Orang-orang di kafe bicara soal perang seolah menunggu kabar buruk. Keduanya sama-sama muak pada kebencian yang diwariskan turun-temurun. Tapi di luar percakapan digital itu, mereka tak bisa menghentikan roket dan jet tempur. Balasan ketiga, di pangkalan udara Nevatim, Komandan Amir Koren memimpin pengarahan. Iran mungkin akan meluncurkan gelombang ketiga. Kita harus siap setiap saat. Di Teheran, Mayor Leila Ahmadi menyerahkan laporan intelijen ke atasannya. Kami mendeteksi peningkatan aktivitas di pangkalan Israel. Sang jenderal menoleh, bagus. Sampaikan ke unit rudal, kita akan siap. Dua negara terpisah ribuan kilometer, tapi kesunyian malam mereka sama, hanya dipecah deru jet tempur dan dengung sirine. Tangisan anak-anak. Di pinggir Gaza, Fatimah, gadis 11 tahun, terjaga karena suara ledakan di kejauhan. Ibunya memeluknya erat. Jangan takut, katanya, meski suaranya sendiri bergetar. Di kota Safed, Israel Utara, Daniel, bocah 10 tahun, menangis di ruang bawah tanah. Ayahnya mencoba menenangkan, besok, semua akan baik-baik saja. Tapi ia sendiri tak yakin. Anak-anak yang tak mengerti politik dan dendam, tapi harus memikul ketakutan yang ditinggalkan generasi sebelumnya. Serangan bayangan. Malam berikutnya, sejumlah ledakan misterius terjadi di sebuah gudang senjata Iran dekat Isfahan. Iran menuduh Mossad dan pasukan khusus Israel melakukan operasi rahasia. Beberapa jam kemudian, bom pinggir jalan meledak di jalan raya dekat Tel Aviv, melukai 2 tentara Israel. Tak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Perang tidak hanya di udara, tetapi juga dalam bentuk operasi senyap yang tak pernah dikonfirmasi. Antara politik dan nurani. Di parlemen Israel, perdebatan sengit pecah. Beberapa anggota parlemen menuntut serangan lebih besar. Yang lain khawatir akan perang skala penuh dengan Iran. Di Teheran, para ulama garis keras mendesak Presiden Iran untuk mengajarkan Israel pelajaran yang lebih keras. Namun di koridor kampus dan kafe, mahasiswa dan pekerja muda bicara lain, kapan kita bisa hidup seperti negara normal? Ruth dan Reza, surat tak sampai. Reza menulis artikel berjudul, Harga Nyata Perang, Tangisan Ibu dan Anak. Namun editor di medianya tak berani memuatnya penuh, hanya sebagian. Ruth mencoba menulis surat terbuka kepada rakyat Iran, tapi redaksi lokal takut dimusuhi pemerintah. Mereka menyimpannya sebagai draft tak pernah terbit. Di era modern, kata-kata mereka tak pernah benar-benar hilang. Tapi juga tak pernah cukup kuat menghentikan dentuman rudal. Gelombang ketiga. Pada tanggal 17 Juni tahun 2025, sekitar pukul 3 dini hari, Iran benar-benar meluncurkan gelombang ketiga. Rudal-rudal jarak menengah, lebih besar dan lebih cepat, menghantam sasaran di selatan Israel. Iron Dome kembali bekerja, tapi beberapa rudal jatuh. Sebuah pabrik di Beersheba terbakar, asap hitam menutup langit pagi. Jumlah korban bertambah. Dunia kembali menjerit, menyerukan, gencatan senjata segera.
Langkah balasan Israel. Israel menanggapi dengan serangan udara besar-besaran ke Suriah dan Irak, menghantam konvoi senjata dan markas milisi pro-Iran. Gambar satelit memperlihatkan puing-puing dan kobaran api. Pemerintah Suriah mengutuk agresi Zionis, sedangkan Iran bersumpah akan terus melawan sampai Israel membayar penuh. Harapan yang pudar. Di tengah semua itu, Ruth dan Reza masih mengirim pesan. Lebih besar dari Reza, aku takut ini takkan pernah selesai. Ruth, aku juga. Tapi kalau kita menyerah, suara-suara lain akan menguasai segalanya. Mereka tak berdaya menghentikan perang, tapi setidaknya mereka saling mengingatkan bahwa kemanusiaan masih ada. Senja berdarah. Tanggal 20 Juni tahun 2025, setelah seminggu serangan saling balas, kota-kota Israel dan Iran masih dalam siaga tinggi. Toko-toko tutup lebih awal, jalanan lebih lengang. Para analis mengatakan kedua pihak sebenarnya sama-sama tak ingin perang besar, tapi juga tak mau terlihat lemah. Di medan diplomasi, usaha gencatan senjata masih rapuh. Langit timur tengah senja itu memerah, seolah menangisi anak-anak, orang tua, dan mereka yang tak pernah menginginkan perang. Operasi Hantu. Di markas Mossad, Tel Aviv, rencana operasi hantu disusun. Target, gudang rudal jarak jauh milik Iran di perbatasan Irak. Pada malam tanggal 21 Juni sekelompok agen elit menyusup melewati perbatasan. Mereka mengenakan penyamaran, bergerak cepat, menanam peledak kendali jarak jauh. Saat kembali ke pangkalan, langit di perbatasan Irak-Iran berkobar api, mengguncang dunia maya dengan foto-foto ledakan besar. Iran menuduh Mossad. Israel tak memberi komentar resmi. Reza ditangkap. Reza, jurnalis Iran yang diam-diam mengkritik perang, dipanggil oleh otoritas keamanan. Kau terlalu banyak menulis, kata seorang petugas berwajah kaku. Ia ditahan untuk diinterogasi. Di sel sempit, Reza merenungi apakah tulisannya benar-benar bisa mengubah sesuatu. Namun ia bertekad, jika dibebaskan, ia akan tetap menulis. Ruth berbicara. Sementara itu di Yerusalem, Ruth memberanikan diri bicara dalam acara dialog publik. Di hadapan warga Israel, ia berkata, "Lebih besar dari, aku mengerti kemarahan kita. Tapi kalau semua hanya balas-membalas, anak-anak kita hanya akan mewarisi kebencian." Beberapa mengangguk setuju, yang lain mencibir. Tapi video pidatonya viral di media sosial, menembus batas negara, sampai dibaca orang-orang di Iran. Langit yang tak pernah sepi. Pada tanggal 23 Juni malam, sirine kembali meraung. Rudal Iran kembali terbang, sebagian berhasil dicegat, sebagian jatuh di ladang. Dan kawasan terbuka. Di Teheran, rakyat juga takut. Mereka khawatir serangan balasan Israel akan mengenai permukiman. Bahkan mereka yang membenci Israel pun diam-diam berdoa agar perang berhenti. Gencatan senjata rapuh. Diplomasi berjalan di Qatar. Mediator Swiss dan Qatar mempertemukan pejabat Iran dan Israel dalam pertemuan rahasia. Akhirnya disepakati, jeda kemanusiaan, selama 48 jam untuk membuka jalan bantuan medis dan makanan. Dunia bernapas lega, sementara. Di kedua sisi, banyak yang tak percaya gencatan ini akan bertahan lama. Kembali ke kehidupan. Selama 2 hari itu, pasar kembali buka, anak-anak berani bermain di luar, dan keluarga mengunjungi kerabat. Di kamp pengungsi Suriah, konvoi bantuan masuk untuk pertama kalinya dalam seminggu. Seorang anak pengungsi berkata polos, "Aku ingin perang selesai, supaya kami bisa pulang." Kilatan harapan. Ruth, melalui jaringan jurnalis internasional, mengupayakan agar kabar penahanan Reza tersiar. Tekanan publik internasional muncul, organisasi HAM mengecam. Pada tanggal 25 Juni Reza dibebaskan dengan syarat tak menulis soal militer. Ia kembali ke rumah, disambut ibunya yang menangis lega. Senjata di balik damai. Meski ada jeda kemanusiaan, kedua pihak tetap mengirim senjata ke garis depan. Iran memindahkan beberapa sistem rudal, dan Israel mengerahkan pasukan tambahan ke utara. Para analis tahu, damai ini rapuh, karena tak ada yang mau mengalah. Setiap pihak merasa punya hak moral untuk membalas. Suara rakyat. Di Tel Aviv, ribuan orang berdemonstrasi menyerukan perdamaian. "Cukup sudah, anak-anak kita tak butuh perang," teriak seorang ibu sambil menggendong bayinya. Di Teheran, sekelompok mahasiswa membentangkan spanduk, "Hidup damai lebih mulia daripada mati sebagai pahlawan." Spanduk itu cepat disita aparat,
tapi fotonya sudah tersebar di dunia maya. Senja yang sunyi. Pada tanggal 30 Juni tahun 2025, masa jeda berakhir. Langit senja di Israel dan Iran sama-sama lengang, seolah menahan napas. Apakah akan ada gelombang keempat? Ataukah diplomasi berhasil memadamkan api? Ruth menulis di blognya, lebih besar dari, mungkin kami tak bisa menghentikan perang. Tapi selama kami masih mau bicara, masih ada sedikit harapan. Reza, meski diawasi, menulis di catatan pribadinya. Lebih besar dari, perang lahir dari kebencian. Damai lahir dari keberanian. Semoga suatu hari rakyat di kedua sisi cukup berani untuk memutus rantai dendam. Ancaman di langit. Pada malam tanggal 1 Juli tahun 2025, langit Israel kembali diterangi kilatan rudal Iron Dome. Sistem pertahanan bekerja keras menahan serangan baru, kali ini bukan hanya dari Iran, tetapi juga dari milisi pro-Iran di Lebanon dan Suriah. Di Haifa, suara ledakan terdengar tak jauh dari pelabuhan. Warga berlari ke tempat perlindungan. Ruth, sambil memegang kamera, berusaha merekam kondisi lapangan. Setiap malam begini, setiap malam, katanya lirih. Operasi Badai Gurun. Di Teheran, IRGC memerintahkan serangan balasan skala besar. Operasi Badai Gurun digagas, serangan rudal dan drone ke pangkalan militer Israel di Negev. Pada dini hari, drone kamikaze melewati radar Israel, menembus pertahanan. Beberapa berhasil meledak dekat pangkalan udara, menyebabkan kebakaran dan korban luka. Media Iran memberitakan sebagai kemenangan besar. Di Israel, suasana berubah semakin tegang. Serangan balasan, Israel tak tinggal diam. Malam berikutnya, puluhan jet tempur F-35I menyerang gudang senjata dan pangkalan milisi di Suriah Timur. Ledakan mengguncang kota kecil Deir ez-Zor. Di Teheran, sirine pun terdengar setelah laporan intelijen menyebut Israel mengirim drone ke Iran sendiri. Rakyat kembali ke tempat perlindungan, takut malam berubah jadi neraka. Ruth dan Reza, suara yang tertindas. Ruth menulis artikel tentang anak-anak korban serangan di Gaza dan Israel Selatan. Artikelnya dibaca ratusan ribu orang. Reza, meski dibatasi, menulis puisi di blog rahasia. Lebih besar dari, rudal dan doa menembus langit yang sama. Tapi yang satu membawa kematian, satunya membawa harap. Misi rahasia Mossad. Mossad meluncurkan misi rahasia di Beirut, menargetkan komandan milisi Hizbullah yang diduga mengatur serangan roket ke Israel. Pada malam sunyi, sebuah mobil meledak di jalan sempit. Komandan itu tewas. Hizbullah bersumpah membalas, memicu ketakutan akan front perang baru di utara. Bayangan di Damaskus. Iran mengirim penasihat militer tambahan ke Suriah. Di Damaskus, warga sipil semakin takut. Suara jet tempur dan drone mendominasi malam. Seorang pengungsi Suriah berbisik pada anaknya, "Dulu kita takut pada perang saudara. Sekarang kita takut pada perang orang lain di tanah kita." Gencatan senjata kedua. Diplomasi kembali bergerak. Mediator Swiss dan PBB berusaha memfasilitasi gencatan senjata kedua. Namun kerasnya tekanan politik di kedua belah pihak membuat hasilnya rapuh. Utusan PBB berkata, "Kita berbicara soal jam, bukan hari. Setiap saat bisa pecah lagi." Suara rakyat makin kuat. Di Teheran, mahasiswa menggelar aksi diam, menyalakan lilin untuk korban sipil di Iran, Israel, Gaza, dan Suriah. Mereka dibubarkan, tapi foto-foto lilin menyebar ke media sosial. Di Tel Aviv, ribuan orang menggelar aksi, "Bukan atas nama kami." Mereka menuntut pemerintah mencari jalan damai. Serangan di tengah harap. Pada tanggal 7 Juli tahun 2025, serangan balasan kembali terjadi. Rudal jarak jauh Iran meluncur ke Israel Selatan, menghantam kawasan industri di Ashdod. Korban jiwa bertambah. Israel membalas dengan serangan besar-besaran ke Suriah dan Irak. Api kembali membakar malam. Ruth menulis, "Kedamaian seperti pasir di tangan. Kita genggam, tapi tetap lolos. Fajar baru atau badai baru." Malam berlalu. Pada pagi tanggal 8 Juli tahun 2025, di kedua belah pihak rakyat terjaga, lelah dan takut. Anak-anak kembali ke sekolah, tapi tas mereka selalu disertai rencana evakuasi. Reza menulis di catatan pribadinya, "Lebih besar dari, mungkin kami hanya butir debu di tengah sejarah. Tapi kalau debu-debu ini bersatu, bisa menutupi cahaya kebencian. Dunia menahan napas, apakah akan ada gelombang keempat, atau muncul upaya damai yang lebih kokoh?"
Pengkhianat di dalam. Di Teheran, intelijen Iran VEVAK mencium adanya kebocoran informasi strategis ke Israel. Mayor Leila Ahmadi diperintahkan menyelidiki. Ia menemukan tanda-tanda, seseorang di dalam lingkaran komando membocorkan lokasi gudang senjata. Penyelidikan rahasia ini membuat Leila terjaga setiap malam, takut nyawanya jadi taruhan. Operasi Pedang Senja. Israel merancang Operasi Pedang Senja, menghancurkan pangkalan rudal jarak jauh di perbatasan Iran-Irak. Pada malam tanggal 12 Juli drone siluman dan pasukan khusus menyusup. Ledakan besar mengguncang kawasan terpencil. Api membubung tinggi, terlihat bahkan dari puluhan kilometer. Iran marah besar. Para jenderal bersumpah balas dendam. Balasan kilat. Hanya beberapa jam kemudian, Iran meluncurkan rudal balistik jarak jauh. Sirine meraung di Tel Aviv, Yerusalem, dan Beersheba. Iron Dome bekerja keras, tapi satu rudal jatuh di pinggiran Tel Aviv, menghancurkan gedung kantor. Korban jiwa dan luka dilaporkan. Ruth di tengah bahaya. Ruth nekat meliput langsung di lokasi ledakan. Ia melihat warga, polisi, dan para medis bekerja dalam kepanikan. Sambil live di media sosial, Ruth berkata, "Lebih besar dari ini bukan sekadar balas-membalas. Ini menghancurkan hidup orang-orang biasa." Videonya ditonton jutaan orang. Banyak yang menuliskan doa dan harapan damai. Reza menemukan fakta mengejutkan. Reza diam-diam bertemu mantan perwira IRGC. Dari sumber itu, ia mendengar ada perintah membalas dengan serangan ke kawasan sipil Israel, bukan hanya target militer. Reza terkejut. Ia sadar jika menerbitkan ini, nyawanya terancam. Tapi ia juga tahu, diam berarti membiarkan kebohongan menang. Pengkhianat terungkap. Leila Ahmadi akhirnya menemukan pengkhianat, Kolonel Bahram, perwira senior, terbukti menerima uang dari Mossad. Bahram ditangkap diam-diam. Di ruang interogasi ia berbisik, "Aku hanya ingin perang ini berhenti." Leila terdiam. Dalam hatinya, ia juga lelah pada dendam yang tak berujung. Gencatan senjata ketiga. Pada tanggal 15 Juli tahun 2025, di Doha, Qatar, tercapai kesepakatan gencatan senjata ketiga, penghentian serangan langsung antara Iran dan Israel, serta pengurangan pasukan di perbatasan. Rakyat di kedua sisi menyambut lega. Anak-anak kembali bermain di jalan. Pasar kembali ramai, meski semua tahu ini bisa pecah kapan saja. Suara hati yang tumbuh. Reza memberanikan diri menerbitkan artikelnya, meski dengan nama samaran. Artikel itu menyebar luas, menceritakan rencana serangan ke sipil dan menyerukan penolakan. Di Israel, artikel itu dibaca Ruth, yang diam-diam tahu penulisnya pasti orang berani dari sisi lain. Surat dari Ruth. Ruth menulis surat terbuka, diterbitkan di media internasional. Lebih besar dari, kita semua lelah. Kita semua takut. Tapi kalau kita menyerah pada kebencian, anak-anak kita hanya mewarisi malam tanpa pagi. Surat itu viral, diterjemahkan ke banyak bahasa, bahkan dibacakan di universitas-universitas Iran secara diam-diam. Senja dan harapan. Pada malam tanggal 20 Juli tahun 2025, langit timur tengah masih gelap, tapi tak ada lagi ledakan. Ruth berdiri di pantai Tel Aviv, memandangi ombak. Di Teheran, Reza menatap langit yang sama. Meski tak saling bertemu, keduanya punya harapan sama, mungkin kita tak bisa menghapus semua luka. Tapi kita bisa menolak menambah luka baru. Perang belum benar-benar berakhir, tapi untuk pertama kalinya, ada ruang kecil bagi harapan, tumbuh di celah reruntuhan. Setelah badai, gencatan senjata ketiga bertahan melewati pekan pertama. Di Tel Aviv, sirine tak lagi meraung, tapi bekas luka perang masih ada di mana-mana, gedung berlubang, jalan retak, dan trauma yang tak terlihat di wajah warga. Di Teheran, suasana lebih tenang, meski banyak keluarga masih menangisi kerabat yang gugur. Harga-harga melambung, dan rakyat biasa menanggung beban terberat. Luka yang tak terucap. Ruth meliput kisah keluarga korban, seorang ayah yang kehilangan putrinya karena rudal di Beersheba, seorang ibu yang kehilangan suami yang sedang bekerja lembur. Di Teheran, Reza mewawancarai keluarga tentara muda yang tewas di pangkalan akibat serangan Israel. Ibu tentara itu berkata lirih, "Anakku mati demi dendam yang tak dia pahami." Keberanian Leila. Mayor Leila Ahmadi yang pernah membongkar pengkhianatan, sekarang diam-diam menulis memoir rahasia. Ia menuliskan kebimbangannya, antara cinta tanah air dan kesadarannya bahwa perang menghancurkan semua.
Memoir itu tak bisa diterbitkan di Iran. Tapi ia kirim salinannya ke seorang sahabat jurnalis di Eropa. Kalau aku tak selamat, setidaknya orang-orang tahu kebenaran, tulisnya. Surat dari musuh. Ruth mendapat surel tak terduga, dikirim anonim. Lebih besar dari, aku dari Teheran. Aku baca tulisanmu. Aku juga ingin perang ini berakhir. Ruth hanya bisa menebak, mungkinkah ini Reza? Atau orang lain yang juga muak dengan perang. Ia membalas, kita mungkin tak bisa menghentikan roket. Tapi kita masih punya kata-kata. Konferensi damai. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2025, di Jenewa diadakan konferensi internasional tentang rekonstruksi dan perdamaian. Delegasi sipil dari Israel dan Iran diundang. Untuk pertama kalinya, Ruth dan Reza sama-sama mendapat undangan sebagai jurnalis independen. Mereka terbang, Ruth dari Tel Aviv, Reza dari Teheran, dengan hati berdebar. Pertemuan yang sunyi. Di lobi hotel di Jenewa, Ruth melihat seorang pria muda berambut hitam, mengenakan jas lusuh, tampak gugup. Ia tahu, itu Reza. Mereka berjabat tangan, tanpa kata-kata panjang. Dunia mereka terpisah oleh dinding kebencian, tapi di hadapan satu sama lain, hanya ada rasa sama-sama lelah. Percakapan pertama. Di kafe kecil dekat Danau Jenewa, Ruth dan Reza bicara hingga larut. Lebih besar dari Ruth, aku takut. Kadang merasa tulisanku sia-sia. Reza, aku juga. Tapi kalau kita diam, hanya bom yang bicara. Mereka tak sepakat dalam semua hal, tapi sama-sama sepakat pada satu hal, perang selalu menciptakan lebih banyak korban daripada pahlawan. Suara damai. Pada konferensi, Ruth dan Reza duduk di satu panel. Ruth bercerita tentang anak-anak di selatan Israel. Reza bercerita tentang keluarga di Teheran yang tak tahu kapan sirine akan meraung. Ruang konferensi hening. Seseorang bertepuk tangan, disusul peserta lain, hingga akhirnya ruangan bergemuruh. Bukan tepuk tangan kemenangan, tapi tepuk tangan untuk keberanian berbicara. Harapan retak. Meski pertemuan di Jenewa membawa harapan, kenyataan politik tetap keras. Di Israel, kelompok garis keras menuduh Ruth berkhianat. Di Iran, Reza mendapat ancaman penjara jika kembali terlalu vokal. Ruth dan Reza berpisah di bandara dengan berat hati. Mungkin kita tak akan bertemu lagi, kata Reza. Tapi kita pernah bicara, jawab Ruth. Dan itu cukup. Cahaya kecil di tengah gelap. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2025, Ruth duduk di balkon apartemennya di Tel Aviv, memandangi laut. Ia menulis, lebih besar dari, mungkin kita tak bisa menghentikan semua roket. Tapi kita bisa mengurangi jumlah roket berikutnya, dengan kata, dengan keberanian, dengan kebenaran. Di Teheran, Reza menulis di buku catatan, lebih besar dari, perang tidak akan pernah benar-benar berakhir. Tapi selalu ada mereka yang menolak menyalakan api kebencian. Perang masih ada, luka masih ada, tapi di antara retak-retak sejarah, tumbuh cahaya kecil, suara orang-orang yang berani berkata cukup.